Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian memperhatikan lingkungan sekitar kalian, di stadion, di kafe, di tempat-tempat yang sering kalian kunjungi, yang sering kalian datangi saat hangout, atau bahkan di pusat perbelanjaan? Semakin banyak orang mengenakan jersey bola klasik, mengikuti tren-tren outfit luar, yang dipadukan juga dengan sepatu vintage, sepatu yang sudah memiliki nilai pada brandnya. Ini bukan sekedar tren musiman. Kita sedang melihat lahirnya fenomena yang sudah sudah besar, sudah global, yang disebut sebagai blockcore. Di sini saya, Fajar Muhammad, dengan rekan-rekan saya lainnya akan membedah peluang emas di industri streetwear dan casual football. Sebuah industri di mana hobi, gaya hidup, dan bisnis bertemu di satu titik yang sangat menguntungkan. Mengapa kami membeli bisnis ini? Kenapa bisnis ini? Ada apa di bisnis ini? Saat ini, permintaan akan sepatu dan apparel vintage dan barang-barang lainnya sedang meningkat pesat. Namun, para pecinta fashion ini, orang-orang yang mengikuti skena ini, itu seringkali menghadapi tembok yang besar atau menemukan masalah utama di pasar. Seperti contohnya, maraknya barang KW, barang palsu. Karena untuk sekarang, itu cukup sulit untuk membedakan barang autentik di tengah gempurannya produk KW yang semakin mirip. Semakin berkembangnya teknologi, semakin majunya perkembangan zaman, orang-orang makin pintar untuk meniru barang dari suatu brand. Lalu yang kedua, itu kualitas thrift yang menurun. Jadi kalau konsumen mencari barang original dengan kondisi prima di pasar barang bekas atau di pasar thrift, itu seperti ibarat mencari jarum dalam jerami. Sulit, sangat sulit. Karena terkadang tidak semua di pasar-pasar thrift itu menyediakan barang-barang yang autentik. Dan bisa saja autentiknya itu autentik 2, atau bisa bilang KW super. Karena ya seperti saya ucapkan tadi, makin pintar orang meniru produk dari suatu brand karena perkembangan zaman. Lalu yang terakhir, yaitu harga retail yang selangit. Produk baru aja dari brand besar seringkali tidak terjangkau bagi banyak kalangan. Tetapi, apa kalian pikir barang second, barang thrift pun harganya bisa dijangkau? Tidak semuanya. Karena terkadang banyak sekali barang-barang yang memiliki harga hampir mirip atau bahkan melebihi harga aslinya, dikarenakan tren ini barang-barang harusnya bisa turun harganya, malah bisa naik dikarenakan maraknya yang mencari barang tersebut atau brand tersebut. Nah, inilah gap yang kami isi. Kami hadir bukan sekedar hanya menjadi penjual saja, melainkan sebagai curated reseller. Kami mengkurasi secara ketat produk mix brand global dan lokal untuk memastikan konsumen mendapatkan kualitas terbaik tanpa rasa ragu. Portofolio kami mencakup spektrum yang luas dan berkelas, seperti contoh sport retro, menghadirkan siluet klasik dari New Balance, Saucony, Reebok, hingga Adidas. Lalu kasual formal, seperti tampilan yang lebih matang dengan Clarks-nya dan Dr. Martens. Lalu ada premium apparel untuk koleksi eksekutif, eksklusif dari Stones Island dan Fred Perry. Lalu untuk local pride tentunya, mendukung ekosistem lokal melalui brand-brand lokal seperti James Boogie dan berbagai lokal brand yang terkurasi lainnya. Kami tidak hanya menjual Adidas, kami tidak hanya menjual barang, kami tidak hanya menjual brand, tapi kami menjual identitas. Lalu, bagaimana kami mematahkan strategi ini agar menjadi bisnis yang berkelanjutan? Kami menggunakan 9 blok bisnis model canvas yang akan kami jelaskan secara rinci. Jadi, mari kita mulai dari fondasi yang paling krusial. Siapa sebenarnya pembelinya? Perkenalkan, saya Muhammad Mutakin. Saya akan membedah blok customer segment. Kami tidak menargetkan semua orang. Berdasarkan jenis brand yang disebutkan tadi, kami membagi pasar menjadi 4 segmen spesifik agar pemasaran kami tetap tepat sasaran. Yang pertama itu ada di football pants, the casual. Ini adalah pasar utama. Mereka adalah supporter bola yang mencari identitas. Mereka membeli Stone Island atau Fred Perry bukan untuk gaya semata,
tetapi sebagai seragam kebanggaan di tribun. Mereka juga target utama untuk brand lokal dari James Buggy. Yang kedua ada brand antusias atau kolektor. Segmen ini mencari kelangkaan atau rare item. Mereka mengincar seperti Adidas City Series, edisi lama, atau Saucony kolaborasi, atau Docknut made in England. Mereka sangat detail dan kritis terhadap kualitas. Yang ketiga ada di Blockcore Trend Follower. Ini adalah Gen Z yang mengikuti tren TikTok. Mereka mencari Adidas Samba, Gazelle, atau Reebok Club C untuk kebutuhan konten OOTD. Motivasi mereka itu adalah estetika visual. Yang keempat ada budget conscious buyer. Orang yang ingin membeli branded tapi dengan harga miring. Daripada beli KW, mereka lebih memilih barang second original di kami karena kualitas materialnya jauh lebih baik. Saya Akbar, di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition. Nah, setelah tahu siapa targetnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih mereka harus membeli produk di kami? Nah, bukan di thrift shop acak. Nah, inilah value proposition kami yang menjadi solusi masalah bagi pelanggan. Nah, untuk yang pertama tuh ada sektor curated atau kurasi ketat. Nah, kami memfilter barang. Kami hanya menjual barang yang punya nilai hype atau rare. Nah, contohnya tuh kami memilih New Balance seri made in USA atau Clark warna unik. Nah, sehingga pelanggan tidak perlu capek mencari sendiri. Nah, untuk yang kedua, jaminan original 100%. Nah, ini juga nilai jual tertinggi nih. Nah, di tengah maraknya barang palsu seperti barang palsu Stone Island atau Adidas, nah, kami memberikan garansi uang kembali jika barang terbukti palsu. Nah, ini menghilangkan resiko atau risk reversal bagi pembeli. Nah, untuk yang ketiga, condition transparansi atau transparansi kondisi. Nah, kami menerapkan honest grading. Jadi sepatu Saucony ada gorisan sedikit, nah kami fotokan dan jelaskan di awal. Tidak ada istilah beli kucing dalam karung. Dan yang terakhir itu nomor 4, competitive pricing. Jadi kami menawarkan harga di bawah retail toko resmi, namun dengan value barang yang masih layak pakai. Sekian untuk penjelasan value proposition. Selanjutnya saya akan membahas mengenai channels dan customer relationship. Sebagai pelaku usaha dari Gen Z, kami memahami bahwa cara berkomunikasi dengan pasar sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Oleh karena itu, pada blog channels dan customer relationship, kami tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga pada bagaimana membangun kepercayaan, kedekatan emosional, dan komunitas jangka panjang. Pada bagian channels, kami menerapkan strategi omnichannel berbasis digital. Karena target pasar kami mayoritas adalah anak muda yang aktif di internet dan media sosial. Yang pertama ada Instagram. Instagram kami jadikan sebagai etalase utama brand. Di platform ini, kami menampilkan foto produk dengan konsep visual yang rapi, estetik, dan konsisten dengan identitas T-Racewear. Selain foto produk, kami juga mengunggah konten edukasi ringan seperti perbedaan barang ori dan palsu, sejarah singkat brand, serta tips styling blogger. Tujuannya adalah membangun brand trust dan citra profesional. Yang kedua ada TikTok. TikTok kami manfaatkan sebagai media storytelling dan engagement. Konten yang kami buat berupa video, review, detail sepatu, before after cleaning, proses legit check, serta konten POV yang relevan dengan kehidupan Gen Z. Platform ini sangat efektif untuk menjangkau audiens baru melalui algoritma dan tren sekaligus meningkatkan awareness terhadap brand kami. Yang ketiga ada Facebook. Kami aktif di grup jual beli dan komunitas
Casual Football Indonesia. Channel ini sangat penting karena di dalamnya terdapat pasar yang lebih mature dan loyal. Interaksi di grup dilakukan secara natural dengan sesama anggota komunitas, bukan sekedar penjual, sehingga kepercayaan dapat terbentuk lebih kuat. Keempat, ada Shopee Marketplace. Kami gunakan sebagai fasilitator transaksi yang aman. Keberadaan sistem rekening bersama, ulasan pembeli, dan fitur komplain memberikan rasa aman pada pelanggan baru, terutama yang masih ragu bertransaksi melalui media sosial. Lalu di blog Customer Relationship itu bagaimana sih kita merawat pelanggan atau menjaga kepercayaan si pelanggan. Kami ada membagi menjadi 3 tahap atau 3 bagian. Yang pertama itu ada di konsultasi dan edukasi. Kami tidak hanya cuma jualan, tetapi kami juga melayani konsultasi sizing untuk ukuran dan sejarah dari brand tersebut. Misal ada konsumen yang menanyakan apa sih bedanya sama OG sama klasik. Nah, nanti kami itu memberitahu, menjelaskan dan memberikan contohnya. Yang kedua ada community engagement. Kami aktif berinteraksi di kolom komentar komunitas, membangun citra sebagai sesama pecinta bola. Yang ketiga itu ada retur policy. Kami menyediakan layanan purna jual yang jelas. Jika barang tidak sesuai dengan deskripsi, boleh, sangat-sangat boleh dikembalikan. Ini akan membangun kepercayaan jangka panjang. Halo semuanya, nah jadi setelah kalian mendengarkan beberapa pemaparan materi yang teman saya sebelumnya jelaskan, nah di sini saya akan mengajak kalian masuk lebih ke dalam bagian dapurnya atau sisi operasionalnya. Saya Lutfi dan saya akan membedah 3 pilar penting yang menjaga bisnis ini tetap kokoh, yaitu key activities, key resource, dan juga key partners. Nah, pilar pertama adalah key activities. Ini merupakan rutinitas harian yang kami lakukan untuk memastikan produk yang sampai ke tangan customer punya standar yang tinggi. Yang pertama itu ada hunting dan searching. Nah, jadi ini adalah fase perang. Kami harus memantau live TikTok ataupun Instagram dan marketplace lain selama berjam-jam ya. Tujuannya cuma satu, mendapatkan steal deal, yaitu barang brand original dengan harga di bawah pasar yang masih punya nilai yang tinggi. Yang poin kedua, ada quality control dan cleaning. Nah, kami sangat perfeksionis ya. Setiap sepatu, contohnya di Reebok ataupun Saucony, wajib melalui proses deep clean dan reshaping. Kami ingin pembeli merasa seperti memakai sepatu baru keluar dari toko, seperti itu. Yang poin ketiga ada legit checking. Nah, di pasar pre-love atau thrifting ini, keaslian adalah segalanya. Kami melakukan verifikasi detail mulai dari tag, tekstur bahan, hingga kode produksi. Kami menjual kepercayaan, bukan cuma barang. Nah, poin yang keempat ada content creation. Nah, yang terakhir di poin content creation ini, agar barang cepat laku, kami mengemasnya lewat konten visual dengan pencahayaan studio yang proper agar setiap detail estetiknya terlihat jelas. Nah, untuk mendukung aktivitas tadi, kami butuh key resource. Poin yang kedua ini ya, key resource atau bahan bakar utama kami. Yang pertama ada modal tunai atau cash flow. Nah, dalam dunia searching, kecepatan adalah kunci. Barang bagus biasanya hilang dalam hitungan detik. Nah, jadi kita butuh dana yang selalu siap atau gercep untuk eksekusi. Selanjutnya ada skill legit checking. Nah, ini adalah otak dari bisnis kami. Pengetahuan mendalam untuk membedakan barang ori dan fake adalah aset yang tidak bisa ditawar. Selanjutnya ada gudang mini. Nah, kami mengelola stok dengan hati-hati.
Gudang kami harus bebas dari lembab agar material sepatu, terutama kulit ataupun suede, tetap terjaga dan tidak berjamur. Dan yang terakhir, bisnis kita tidak akan jalan sendirian. Kami didukung oleh key partnership. Key partnershipnya dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama ada ekspedisi. Nah, mereka adalah partner vital untuk memastikan barang sampai ke tangan konsumen dengan aman dan tepat waktu. Selanjutnya ada premium source laundry. Nah, untuk mode berat atau perawatan material khusus yang tidak bisa kami tangani sendiri, kami bekerja sama dengan spesialis laundry agar hasilnya tetap maksimal. Dan yang terakhir ada supplier dan picker. Nah, di supplier dan picker ini adalah jaringan pertemanan sesama pemburu barang. Nah, mereka sering memberi bocoran atau info stok barang langka seperti James Boogie dari lokal ataupun barang-barang branded lainnya. Nah, jadi itulah ekosistem di balik layar yang kami bangun. Semuanya saling berkaitan, mulai dari cara kami mencari barang, memastikan kualitasnya, hingga menjalin hubungan dengan partner luar. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Karoma. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost struktur atau biaya struktur untuk bisnis kami. Di biaya struktur ini kami membagi menjadi 3 komponen utama. Untuk komponen yang pertama yaitu HPP atau harga pokok penjualan. HPP itu seperti modal pembelian barang. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu biaya operasional. Nah, di biaya operasional ini meliputi seperti biaya kuota internet, biaya untuk packaging produk, serta biaya untuk perawatan dan pencucian produk kami atau barangnya, sehingga produk yang dulunya bekas itu kami rawat dan kami cuci sehingga bisa layak jual kembali. Nah, di komponen yang ketiga ada di biaya marketing. Nah, di biaya ini kami fokuskan atau kami gunakan untuk aktivitas promosi seperti iklan berbayar di berbagai platform media sosial, juga kerjasama dengan para influencer lokal yang menurut kami relevan dengan target pasar kami itu. Strategi ini dipilih karena lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu membangun kepercayaan konsumen terhadap brand kami atau produk kami. Selanjutnya, saya akan membahas tentang revenue stream atau sumber pendapatan bisnis kami. Sumber pendapatan utama kami itu berasal dari margin penjualannya, yaitu selisih antar harga jual dan harga beli. Semisal kami membeli produk Adidas kotor di harga kisaran 300.000. Nah, lalu kami cuci dan kami rawat sehingga si produk ini tuh menjadi layak jual kembali dan menghasilkan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian barangnya. Nah, untuk sumber pendapatan kedua kami itu berasal dari layanan jasa titip atau just tip. Nah, selain kami menawarkan barang kepada konsumen, kami juga melayani jasa titip untuk para klien kami yang mungkin saja dia itu ingin mencari barang namun sangat sulit ditemukan. Nah, kami itu di sini membantu memilih dan mencarikan barang tersebut sehingga kami mendapatkan komisi dari layanan tersebut. Baik, sebagai kesimpulan dari hal-hal yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bisnis ini tuh dirancang bukan sekedar untuk menjadi pedagang barang bekas musiman saja, melainkan sebagai curated lifestyle solution di tengah ekosistem terluar yang terus tumbuh, terus berkembang. Kami menyadari bahwa di industri ini kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, yang paling utama.
Oleh karena itu, dengan kekuatan portofolio kami, mulai dari brand global seperti Adidas dan Stone Island, hingga local pride seperti James Boogie, kami menawarkan 3 pilar utama. Yang pertama itu ada otentisitas, yang kedua ada transparansi, dan yang ketiga ada aksesibilitas. Modal bisnis yang kami susun melalui 9 blok BMC ini membuktikan bahwa usaha ini tidak hanya valid secara konsep, tetapi juga memiliki fundamental yang sustainable dan mampu menjawab kebutuhan pasar tires war di seluruh Indonesia secara nyata. Saya Fajar Muhammad, mewakili rekan-rekan kelompok lainnya, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan, dan memohon maaf bila ada penyampaian dan pemaparan yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.